Di video kali ini masih mengupas tentang beasiswa LPDP, yaitu tentang seleksi wawancara. Nah, untuk teman-teman yang lagi siap-siap untuk mempersiapkan seleksi wawancara beasiswa LPDP, nih, aku mau share berkaitan dengan pertanyaan nyeleneh yang muncul di seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah ngikutin channel Sahabat Ilmu dan udah tahu video-video dari Sahabat Ilmu. Dan udah aku kupas juga ya sebelumnya berkaitan dengan pertanyaan nyeleneh ini. Dan yang penasaran, terus tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Hai para pejuang beasiswa LPDP dimanapun berada. Nah, gimana nih teman-teman persiapannya, terkhusus bagi teman-teman yang udah mengikuti seleksi beasiswa LPDP tahap 1 di tahun 2021 ini. Nah, untuk LPDP sendiri seleksinya itu ada 3 tahapan dan di video kali ini teman-teman mungkin yang sedang persiapan untuk tahap terakhir atau tahap ketiga setelah teman-teman melewati seleksi administrasi, melewati seleksi substansi akademik dan kebangsaan, dan sekarang teman-teman lagi persiapan buat seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah, semoga teman-teman yang lagi nonton video ini diberikan kelancaran dan tentunya diberikan kelulusan yang memuaskan. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul videonya, kita akan sharing-sharing lagi berkaitan dengan pertanyaan seputar yang ada di beasiswa LPDP di seleksi wawancara. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, salah satunya Sahabat Ilmu udah ngupas berkaitan dengan 100 rangkuman pertanyaan yang videonya bisa teman-teman tonton di sini teman-teman. Nah, di video ini sudah dikupas ada 100 rangkuman pertanyaan yang dibagi ke dalam 5 part. Dan setiap partnya ada terdiri dari 20 pertanyaan yang nanti tidak hanya akan di-sharingkan berkaitan dengan pertanyaannya aja, tapi gimana cara menjawabnya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton, silakan tonton videonya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di seleksi wawancara beasiswa LPDP, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyakan oleh teman-teman yang sedang persiapan untuk menghadapi seleksi wawancara beasiswa LPDP. Dan nanti pertanyaan-pertanyaannya akan aku kupas di video selanjutnya tentang Q&A. Jadi terus pantengin channel Sahabat Ilmu. Nah, di video kali ini banyak banget juga nih yang penasaran tentang apa sih Kak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nyeleneh yang muncul di seleksi beasiswa LPDP, terutama di seleksi wawancara. Nah, aku akan kasih nih salah satunya yang masih sampai sekarang aku ingat, yaitu pertanyaan yang mungkin teman-teman akan beragam menjawabnya. Pertanyaannya kayak gini teman-teman. Apakah selama studi, terkhusus saat kuliah, kamu pernah mencontek? Kira-kira kalau teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, apa nih kira-kira jawaban yang akan teman-teman berikan? Dan untuk itu boleh teman-teman tulis di kolom komentar jawaban yang kira-kira akan teman-teman jawab kalau dapat pertanyaan seperti ini.
yang akan aku sharingkan sedikit berkaitan dengan pertanyaan ini, teman-teman. Jadi, kalau dilihat dari pertanyaannya, di sini itu teman-teman benar-benar diuji tentang kejujuran. Jadi, seberapa jujur sih teman-teman saat teman-teman dapat pertanyaan seperti ini? Kalau waktu aku sih, aku jawab, ya pernah. Contohnya nih, kita kan kayak misalkan ngerjain tugas, biasanya kalau dengan waktu yang mepet, kita pasti bakal nyontek punya teman. Tapi nggak seperti itu, teman-teman. Kalau aku ngasih jawaban kayak nggak semudah itulah kita nyontek di situ tuh, nyontek kayak rambu-rambunya seperti apa, sumbernya seperti apa, kayak gitu teman-teman. Jadi harus cerdas-cerdas kita menjawabnya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita dapat pertanyaan semacam tadi, itu biasanya akan ada pertanyaan lanjutan. Jadi biasanya pewawancara itu gak akan puas cukup dengan bertanya satu pertanyaan aja, karena mereka ingin menggali lebih dalam lagi alasan mengapa kita bisa mencontek, walaupun mungkin terdengarnya sebagai perilaku yang negatif, tetapi ya manusiawi ketika kita pernah melakukan yang namanya mencontek. Salah satunya ketika kita mengerjakan tugas. Dalam hal ini aku garis bawahi ya, ketika dalam mengerjakan tugas sesuai dengan jawaban aku waktu aku tes wawancara itu. Nah, di sini aku perjelas lagi dalam keadaan seperti apa. Tadi udah aku kupas kan, udah aku singgung bahwa dalam keadaan yang benar-benar waktunya mepet dan aku tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Bisa itu karena sakit atau mungkin karena keadaan darurat. Waktu itu aku kasih contohnya, kebetulan waktu di S1 aku itu udah dalam keadaan hamil dan mau melahirkan. Ya itu kan kondisi yang dimana aku udah gak bisa stay di kampus untuk dengerin dosen ngajar, untuk aku kerja kelompok dengan teman-teman. Ya pilihan terakhirnya adalah aku nyontek punya teman-teman. Tapi teman-teman bukan nyontek, pure nyontek lihat yang punya teman, tapi aku lihat rambu-rambu, sumber, contoh ngerjainnya kayak gimana, dan aku kembangkan lagi kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah aku kasih jawaban seperti itu, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi berkaitan dengan kenapa sih aku pernah melakukan si nyontek itu. Nah ini dia pertanyaan, satu dari beberapa pertanyaan yang aku anggap nyeleneh, dan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh yang menurut baik aku ataupun audi yang lainnya, dan nanti aku akan sharing-sharing lagi. Nah teman-teman, pesan aku di video ini, mungkin kalau misalkan teman-teman mendapatkan pertanyaan yang sifatnya kayak perilaku negatif gitu, pasti kalau tanpa persiapan pasti teman-teman akan berubah tuh fokusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah nonton video ini, aku saranin untuk terus mempersiapkan diri, terus belajar, tidak hanya belajar dari kesuksesan para awardee yang udah lulus beasiswa LPDP, tapi teman-teman juga bisa belajar cari searching kenapa sih banyak yang udah coba beasiswa LPDP dan gagal. Letak gagalnya tuh di mana? Jadi teman-teman, aku selalu memegang prinsip belajar itu tidak melulu dari kesuksesan, tapi kita juga perlu belajar dari kegagalan orang-orang biar kita bisa memperbaiki dan kita bisa mengoptimalkan usaha kita semaksimal mungkin. Dan teman-teman, jika ada yang mau masih ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, atau mungkin ada teman-teman yang mau share berkaitan dengan pengalamannya, boleh ditulis di kolom komentar. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat teman-teman. Salam sahabat ilmu.